Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Pratama dengan nomor NIM 12420808072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait daur geokimia untuk mata kuliah kimia lingkungan, program studi pendidikan kimia. Oke, eh, di sini kita akan membahas terkait apa itu biogeokimia dan beberapa siklus-siklusnya, dan semoga teman-teman ataupun siapapun yang melihat video ini bisa menjadi inspirasi dan mendapatkan ilmu juga. Nah, yang pertama itu apa itu biogeokimia? Nah, biogeokimia ini merupakan daur ataupun proses alami di mana senyawa kimia atau materi berpindah melalui komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik benda mati seperti tanah, air, dan udara. Nah, secara etimologi namanya berasal dari tiga kata ataupun tiga ilmu cabang, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Nah, untuk biologinya tersendiri melibatkan organisme hidup, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, untuk geologinya itu melibatkan batuan, tanah, air, dan atmosfer. Sedangkan untuk kimianya itu melibatkan siklus unsur-unsur kimia di dalamnya. Nah, mengapa ini sangat penting? Di bumi ini jumlah materi itu sangat terbatas karena kehidupan itu terus berlanjut. Unsur-unsur seperti eh, karbon dan nitrogen itu tidak boleh habis gitu. Setelah digunakan, mereka didaur ulang kembali ke alam agar bisa digunakan oleh agar bisa digunakan lagi oleh generasi makhluk hidup berikutnya. Dengan kata lain, biogeokimia ini berfungsi sebagai sustainable ataupun berkelanjutan sehingga eh, kita ataupun anak cucu kita di masa depan nanti memiliki ataupun merasakan hal apa yang kita rasakan hari ini gitu. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis-jenis siklus biogeokimia. Yang pertama itu siklus air. Ia mengalami penguapan air dari laut ataupun tanah ke atmosfer yang kemudian jatuh lagi kembali sebagai air hujan. Yang kedua itu ada siklus karbon, di mana karbon dioksida ini diambil dari tumbuhan atau maksudnya karbon dioksida ini diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis, lalu berpindah ke hewan melalui makanan dan kembali lagi ke atmosfer melalui respirasi atau pembusukan. Yang ketiga ada siklus nitrogen, di mana nitrogen ini diubah menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tumbuhan, lalu kembali ke udara melalui proses denitrifikasi. Dan keempat, ada siklus fosfor, di mana siklus ini berbeda dengan siklus lainnya. Siklus ini tidak melewati atmosfer ataupun di udara, karena fosfor ini banyak ditemukan di batuan dan dilepaskan melalui pelapukan ke tanah dan air. Dan yang terakhir adalah siklus belerang, di mana melibatkan perpindahan sulfur dari tanah ke tumbuhan, lalu ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik ataupun pembakaran bahan bakar fosil. Nah, untuk topik bahasannya itu apa aja? Di sini saya mengambil dua topik, yaitu siklus nitrogen dan fosfor. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu juga gitu, kenapa saya sendiri memilih siklus ini. Yang pertama, siklus ini merupakan siklus yang sangat saya sukai karena mewakili dua dunia yang berbeda gitu. Siklus ini terutama siklus nitrogen ini mewakili siklus yang sumbernya ada di udara, sedangkan fosfor ini mewakili siklus yang sumbernya ada di tanah. Sehingga kita bisa melihat gambaran secara utuh bagaimana sebuah nutrisi itu berpindah dari langit ataupun dari dalam bumi. Nah, selain itu juga kedua siklus ini tuh sangat krusial gitu karena siklus ini keduanya sangat penting. Namun pengetahuan di masyarakat terkait siklus ini tuh sangat minim sehingga kedua siklus ini sangat kurang lebih disepelekan gitu. Dan yang terakhir, harapannya bagi saya ataupun teman-teman yang melihat materi ini bisa sedikit memperdalam terkait siklus nitrogen dan fosfor yang saya sampaikan gitu, ataupun teman-teman yang baca sebelum-sebelumnya. Nah, di topik bahasan juga nanti kita akan membahas sebuah prosesnya bagaimana, lalu peran komponen lingkungannya apa saja,
Lalu aktivitas manusia mempengaruhi siklus, lalu dampaknya apa dan bagaimana upaya kita untuk menjaga siklus ini gitu. Oke, kita langsung ke siklus yang pertama, yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses biogeokimia di mana nitrogen dikonversi menjadi berbagai bentuk kimiawi saat bergerak antara atmosfer, darat, dan ekosistem air. Nah, nitrogen ini di atmosfer saat melimpah gitu ya teman-teman, sekitar 78%. Nah, lalu diikat oleh bakteri berubah menjadi amonia yang kemudian melalui nitrifikasi diubah menjadi nitrat. Diserap oleh tumbuhan atau nama lain itu asimilasi dan dikembalikan lagi ke atmosfer melalui denitrifikasi. Di sini teman-teman bisa lihat gitu ya sebuah gambar siklusnya. Mungkin untuk memahaminya aku akan menganalogikan siklus ini menjadi sebuah cerita gitu ya untuk mempermudah kita atau memahaminya. Pertama, nitrogen di udara itu sangat banyak gitu ya, karena sekitar 78%, tapi nafas kita nggak bisa nyerap itu. Begitu juga dengan tumbuhan. Eh, nggak bisa menyerap nitrogen secara langsung dari langit. Lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa lihat gitu, terutama di bagian sebelah kiri, di sebelah akar tumbuhannya. Nah, di situ tuh ada bakteri kecil yang menjadi pahlawan kita semua. Mereka yang mengambil nitrogen dari tanah, dari udara. Nah, lalu diubah menjadi amonia melewati sebuah proses bernama amonifikasi. Ibaratnya nitrogen ini bahan mentah dan bakteri ini koki yang masakin jadi makan siap saji bagi tumbuhan. Nah, tapi teman-teman ternyata selain bakteri yang mengubah nitrogen menjadi amonia, ternyata hewan juga membantu juga gitu. Ternyata caranya ketika hewan tersebut ataupun makhluk hidup lainnya mati atau mengeluarkan kotoran, ada jamur yang disebut decomposer yang mengurai sisa-sisa organik tersebut menjadi amonia. Nah, di sini teman-teman sudah tahu gitu, ternyata kalau misalnya amonia itu bisa dihasilkan dari dua cara. Yang pertama itu bakteri yang mengalami amonifikasi dan jamur atau decomposer yang menguraikan zat organik dari makhluk hidup lalu mengamonifikasinya. Lalu amonia yang sudah terbentuk ini tidak semuanya itu terserap gitu ataupun langsung diproses oleh tumbuhan. Nah, di sini ada bakteri nitrifikasi yang mengubah amonia tersebut menjadi nitrit, lalu diubah lagi menjadi nitrat. Kenapa harus diubah menjadi nitrat? Karena nitrat adalah bentuk dari nitrogen yang bisa diserap oleh tumbuhan nih teman-teman. Di sini juga ada fun fact, ternyata petir yang sering kita jumpai saat hujan itu bermanfaat bagi siklus nitrogen ini. Energi dari petir bisa memecah nitrogen di udara dan langsung mengubahnya menjadi nitrat secara langsung dan jatuh bersamaan dengan air hujan. Nah, setelah berubah menjadi nitrat, maka diserap oleh tumbuhan. Nah, agar siklusnya seimbang dan berlanjut, ada bakteri khusus bernama bakteri denitrifikasi. Mereka mengambil nitrat dari tanah dan mengubahnya menjadi sebuah gas nitrogen yang akan nantinya dilepaskan ke udara. Nah, sekilas mungkin itu terkait siklus nitrogen. Nah, peran komponen lingkungan. Dalam komponen biotiknya, kita terdapat bakteri yang merupakan si koki yang mengubah nitrogen udara jadi makanan atau nitrat buat tumbuhan. Lalu ada tumbuhan yang merupakan si penyerap. Ia mengambil nitrogen dari tanah untuk tumbuh. Lalu di sini juga ada hewan yang merupakan si konsumen, dapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah decomposer, yang merupakan si tukang bersih karena ia menguraikan bangkai atau kotoran jadi nitrogen di tanah. Lalu di sini juga ada komponen abiotik. Nah, yang pertama itu ada atmosfer yang merupakan si gudang nih, tempat menyimpan cadangan gas nitrogen terbesar. Lalu ada tanah yang merupakan si dapur karena tanah tersebut menjadi tempat terjadinya semua proses kimia oleh bakteri. Dan yang terakhir adalah si petir yang merupakan si penyengat. Energinya bantu nitrogen jatuh ke tanah bareng dengan hujan.
Lalu aktivitas yang mempengaruhi siklus dan dampaknya. Yang pertama itu penggunaan pupuk urea berlebihan. Nah, manusia sering menggunakan pupuk nitrogen ataupun urea supaya tanaman tersebut cepat besar. Nah, dampaknya apa? Sisa pupuk yang tidak terserap tanaman bakal hanyut ke sungai dan danau ataupun lainnya. Ini menyebabkan eutrofikasi, yaitu ledakan populasi alga. Alga tersebut menutupi permukaan air, lalu oksigen di dalam air tersebut habis sehingga ikan-ikan ataupun ekosistem dalam air tersebut mengalami kerusakan bahkan mati massal. Lalu yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil. Asap dari pabrik ataupun kendaraan bermotor melepaskan oksida nitrogen NOx ke udara. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama dan yang paling utama adalah hujan asam. Gas ini bereaksi dengan air hujan, bikin air jadi asam sehingga bisa merusak bangunan dan mematikan beberapa tanaman-tanaman bahkan hutan. Dan yang terakhir adalah peternakan skala besar. Nah, ternyata peternakan juga menyumbang salah satu pengaruh siklus ini terganggu gitu, terutama di bagian limbah kotoran hewan ternak yang mengandung banyak amonia. Dampaknya apa? Jika tidak dikelola, amonia ini mencemari air tanah dan menambah polusi udara, bau menyengat dan merusak kualitas udara. Nah, ternyata walaupun amonia di siklus yang pertama tadi itu dipakai, tapi kalau misalnya dalam jumlah besar itu ternyata bisa mencemari air tanah dan menambah polusi udara gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu emang tidak baik ya teman-teman. Nah, bagaimana gitu upaya pencegahan kita agar siklus nitrogen bisa tetap terjaga? Yang pertama itu memakai pupuk organik atau alami. Nah, beralih dari pupuk kimia ke pupuk kompos atau kandang. Nah, alasannya apa? Pupuk alami ini melepaskan nitrogen pelan-pelan, jadi nggak bakal hanyut ke sungai dan bikin air beracun. Nah, lalu yang kedua ada penanaman bergilir atau rotasi tanaman. Nah, setelah panen padi atau jagung atau beberapa tumbuhan kebun lainnya, kita bisa menanam kacang-kacangan kan karena apa gitu? Karena kacang-kacangan ini punya bakteri alami di akarnya yang bisa menarik nitrogen dari udara secara gratis. Jadi tanah tersebut subur lagi tanpa perlu pupuk kimia. Lalu selanjutnya kurangi asap kendaraan dan pabrik. Nah, mengurangi transportasi umum atau beralih ke energi bersih seperti listrik ataupun tenaga surya. Alasannya apa? Ini mengurangi gas oksida nitrogen di langit tadi yang merupakan salah satu penyebab hujan asam. Jadi nggak ada lagi gitu namanya hujan asam. Dan yang terakhir adalah pengolahan limbah ternak. Nah, kotoran hewan jangan langsung dibuang ke sungai gitu, tapi diolah menjadi sebuah biogas. Alasannya apa? Selain dapat energi gratis, amonia dari kotoran nggak bakal mencemari air dan udara. Lalu yang kedua adalah siklus fosfor. Daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor fosfor melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer tanpa melalui atmosfer. Proses ini berjalan lambat, dimulai dari pelapukan batuan, diserap tanaman, dimakan hewan, dan kembali ke tanah ataupun air melalui dekomposisi organik. Nah, fosfor ini ternyata sangat penting gitu untuk ATP ataupun kita bisa sebut energi dan asam nukleat bagi makhluk hidup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu, terdapat gambar dari siklus fosfor. Nah, kalau misalnya tadi nitrogen suka jalan-jalan ke langit, nah kalau misalnya fosfor ini beda banget gitu. Dia itu anak rumahan karena nggak pernah menjadi gas. Dia cuman main di tanah, air, dan batuan. Nah, semua ini berawal dari jutaan tahun lalu di gunung atau bebatuan. Nah, fosfor ini dikurung dalam batu. Karena ada hujan dan beberapa cuaca, nah batu-batu tersebut mengalami pelapukan dan melepaskan fosfat ke tanah ataupun air sehingga eh, fosfor-fosfor tersebut terbebas. Nah, di sini fosfor masih bersifat anorganik ataupun benda mati. Nah, setelah berada di tanah, tumbuhan langsung berebut menyerapnya lewat akar. Nah, kenapa mereka berebut? Karena fosfor ini penting banget buat bikin energi dan bikin DNA juga. Setelah diserap tumbuhan, fosfornya pindah ke hewan pas mereka makan tumbuhannya. Nah, saat ini fosfor berubah menjadi senyawa organik.
Lalu pas hewan tersebut ataupun tumbuhannya mati ataupun mengeluarkan kotoran, fosfor ini keluar lagi. Di sini terdapat sebuah jamur atau bakteri yang bernama detrivor yang bertugas menjadi pasukan pembersih. Mereka akan mengurai kotoran atau bangkai makhluk hidup tersebut supaya fosfornya balik lagi ke tanah. Proses ini melibatkan eh, proses ini mengembalikan fosfor ke tanah agar bisa diserap lagi oleh tumbuhan lainnya gitu. Nah, dalam proses ini fosfor akan kembali ke bentuk anorganik. Nah, ketika fosfor kembali dalam bentuk organik, ya kan berada di tanah gitu. Nah, kadang fosfor di tanah ini terbawa air hujan sampai ke sungai dan berakhir di laut. Di dasar laut, fosfor ini numpuk, ketimbun, dan sering waktu mengeras lagi menjadi sebuah batuan, bahkan batu karang, ataupun menjadi sebuah gunung baru di waktu beberapa juta tahun mendatang. Nah, siklusnya akan kembali lagi ke nol. Nah, peran komponen lingkungan. Komponen biotik yang pertama itu tumbuhan yang merupakan si gerbang utama, mengambil fosfor dari tanah supaya bisa masuk ke rantai makanan. Lalu ada hewan yang merupakan si peminjam gitu, karena mereka memakai fosfor untuk tulang, DNA, dan energi. Lalu ada pengurai, ya atau si pendaur ulang. Mereka membongkar membongkar bangkai atau kotoran supaya fosfor itu balik lagi ke tanah. Lalu ada komponen abiotik, yaitu yang pertama batuan, yaitu yang merupakan si gudang tempat penyimpanan utama fosfor di bumi ini. Lalu ada tanah dan air yang merupakan si jalur distribusi tempat fosfor mampir sebelum diserap tumbuhan ataupun hanyut ke laut. Lalu yang terakhir adalah hujan atau cuaca yang merupakan si pembongkar nih teman-teman. Karena tugasnya mengikis batuan supaya fosfornya bisa keluar melalui proses pelapukan. Nah, di sini juga ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus dan dampaknya juga apa gitu. Yang pertama penggunaan pupuk fosfat berlebih. Sama seperti siklus nitrogen, petani sering menggunakan pupuk kimia yang kandungan fosfornya tinggi gitu supaya tanamannya cepat besar. Dampaknya sama, sisa pupuk yang tidak terserap tanaman bakal hanyut ke sungai atau danau menyebabkan ledakan populasi alga. Lalu, yang kedua ada limbah rumah tangga, terutama deterjen. Banyak deterjen atau sabun cuci yang mengandung fosfat tinggi dan langsung dibuang ke selokan atau sungai. Dan dampaknya apa? Sama seperti pupuk, limbah ini menjadi makanan buat alga di sungai, bikin air jadi bau, kotor, dan ekosistem air rusak. Lalu penambangan batu fosfat. Manusia menggeruk gunung atau batuan secara besar-besaran untuk diambil fosfatnya untuk keperluan industri ataupun pupuk yang di yang seperti tadi di awal gitu ya. Nah, dampaknya apa? Merusak cadangan fosfor alami di bumi dan menghancurkan habitat hutan. Fosfor yang tadinya tersimpan aman di batu malah jadi polusi karena tersebar terlalu cepat ke lingkungan. Upaya pencegahan untuk menjaga siklus fosfor ini, yang pertama kita bisa menggunakan pakai deterjen bebas fosfat. Nah, pilih sabun cuci atau deterjen yang ramah lingkungan. Biasanya ada label fosfat free. Alasannya, air bekas cucian yang kita biasanya lari ke selokan dan berakhir di sungai, kalau tidak ada fosfatnya, alga di sungai tidak akan tumbuh secara gila-gilaan. Lalu, kurangi pupuk kimia dan menggunakan kompos. Nah, petani bisa beralih ke pupuk alami dari sisa makanan ataupun kotoran hewan. Alasannya, pupuk alami melepaskan fosfor pelan-pelan sesuai kebutuhan tanaman. Jadi tidak banyak fosfor yang nganggur, yang hanyut lalu terbawa hujan ke danau. Lalu membuat sabuk hijau di pinggir sungai. Nah, menanam banyak pohon atau rumput tebal di pinggiran sungai atau yang bisa disebut dengan buffer strip, alasannya sangat berguna juga gitu. Nah, akar pohon ini berfungsi seperti saringan. Sebelum air dari ladang masuk ke sungai, fosfornya bisa diserap dulu oleh akar pohon-pohon ini, sehingga air sungai tetap bersih. Dan yang terakhir adalah mengolah limbah sebelum dibuang. Pabrik dan peternakan besar harus punya tempat pengolahan limbah atau IPAL
yang bisa disebut dengan IPAL yang benar. Alasannya, fosfor yang ada di limbah bisa dipisahkan terlebih dahulu, baru airnya dibuang. Nah, fosfor yang telah terkumpul bahkan bisa diolah lagi menjadi pupuk, jadi tidak terbuang sia-sia ke alam. Kesimpulan, nah, meskipun keduanya adalah nutrisi penting bagi kehidupan, cara mereka berputar itu sangat berbeda. Yang pertama, nitrogen adalah si pelancong langit. Fokus utamanya ada di atmosfer atau di udara, sangat bergantung pada bakteri sebagai koki yang memasak gas nitrogen menjadi makanan. Dan siklusnya bergerak relatif cepat karena nitrogen mudah berubah bentuk menjadi gas. Dan yang kedua, fosfor adalah si anak bumi. Tidak pernah hampir ke udara, fokusnya di batuan atau tanah. Sangat bergantung pada hujan ataupun pelapukan untuk melakukan fosfor tersebut dari batu. Siklusnya sangat lambat, bahkan butuh waktu jutaan tahun untuk jadi batu lagi di dasar laut. Nah, intinya teman-teman, alam itu punya sistem daur ulang yang sempurna. Nitrogen menjaga udara dan protein kita, sedangkan fosfor menjadi bermanfaat bagi tulang dan energi kita. Tugas kita di sini ini sebagai manusia bukan untuk menghentikan siklus ini, tapi menjaga supaya jangan overdosis karena polusi dan pupuk berlebihan yang akhirnya malah merusak sungai dan laut kita. Mungkin sekian penjelasan terkait siklus biogeokimia yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.